Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal nyelamatin sebuah pemikiran yang menurut saya pribadi sih bener-bener luar biasa. Kita bakal ngebahas pergeseran paradigma dari salah satu pemikir terbesar dalam sejarah, yaitu Al-Ghazali. Kita akan bongkar habis-habisan filosofi mendalam beliau tentang apa sih sebenarnya yang ngebentuk karakter sejati itu, dan apa artinya jadi orang yang benar-benar baik. Siapin diri kalian ya, karena perspektif yang satu ini kayaknya bakal lumayan nantang cara pandang yang mungkin udah kita yakini selama ini. Oke, kita langsung masuk aja nih ke pembahasannya. Di zaman sekarang yang serba visual ini, jujur aja, gampang banget kan buat kita terjebak sama yang namanya ilusi kebaikan permukaan? Coba deh kita bayangin. Di satu sisi, kita sering banget ketemu orang yang tampilannya luar biasa dermawan, sopan banget, murah senyum. Pokoknya, kelihatan baik banget deh di luar. Tapi tunggu dulu, ada realita tersembunyi yang Al-Ghazali pengen banget kita sadari. Gimana kalau di balik senyum manis itu, hatinya ternyata masih penuh sama rasa iri melihat kesuksesan orang lain? Atau mungkin ada sifat sombong? Atau bahkan niat ria, yang artinya ngelakuin sesuatu cuma buat pamer aja. Kebaikan fisik doang itu ternyata bisa nipu banget loh. Nah, disinilah Al-Ghazali ngasih pukulan telaknya. Kata beliau, kebaikan itu bukan cuma soal apa yang kamu lakukan, tapi secara fundamental, ini benar-benar soal kondisi hati kamu. Gini loh, tindakan fisik itu kan bisa direkayasa. Kata-kata manis bisa diatur sedemikian rupa, tapi niat di dalam dada, itu nggak bisa bohong sama sekali. Metrik kebaikan menurut pandangan Al-Ghazali ini menuntut yang namanya integritas internal, bukan sekedar cari tepuk tangan dari orang lain. Masuk ke bagian pertama, akhlak sebagai refleks jiwa. Dalam pandangannya Al-Ghazali, ada satu konsep kunci yang wajib banget kita pahami, yaitu akhlak. Akhlak itu bukan cuma sekedar tindakan spesifik yang kita lakuin, sesekali pas lagi mood aja. Bukan gitu. Akhlak adalah kondisi jiwa yang udah tertanam dan ngebentuk pola yang kuat banget di dalam diri seseorang. Kondisi batin inilah yang bikin seseorang bisa ngelakuin kebaikan secara spontan, tanpa ngerasa dipaksa sedikit pun. Coba bayangin ini kayak muscle memory atau memori otot, tapi buat jiwa kamu. Ibaratnya nih, kamu lihat dompet orang jatuh di jalan. Kamu nggak lagi tuh mikir, wah ada CCTV nggak ya? Atau kira-kira dapat imbalan nggak nih? Nggak ada tuh mikir gitu. Kamu langsung refleks mungut dan ngembaliin dompet itu. Saat jiwa kamu udah tertata, berbuat baik itu nggak butuh lagi perdebatan panjang di dalam kepala. Menarik banget nih kalau kita bandingin dua tingkat kebaikan ini. Bayangin tipe orang pertama, dia mau berbuat baik tapi masih harus mikir keras dan berantem dulu sama egonya sendiri. Dia nimbang-nimbang nih untung ruginya sebelum akhirnya mutusin buat nolongin orang. Ya itu baik sih, tapi belum sempurna. Terus coba bandingin sama tipe orang kedua yang merupakan tujuan akhir dari akhlak yang sebenarnya. Kebaikan sebagai refleks alami. Orang yang benar-benar baik menurut pemikiran ini adalah mereka yang udah saking terbiasanya berbuat mulia sampai-sampai tindakan baik itu ngalir gitu aja tanpa usaha keras. Spontan banget, responsif, natural aja gitu bawaannya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, metafora akar dan hati. Hati itu ibarat akar. Wow, ini tuh sebuah perumpamaan yang luar biasa indah, tapi juga kuat banget dari Al-Ghazali. Coba deh kamu pikirin tentang pohon beringin atau pohon oak yang raksasa itu. Kemampuan pohon itu buat nahan badai dan numbuhin daun yang lebat banget, itu 100% bergantung sama sesuatu yang tersembunyi jauh di bawah tanah, yang mungkin malah nggak pernah dipeduliin sama orang-orang yang lewat. Nah, manusia juga persis kayak gitu. Perilaku kita yang kelihatan sehari-hari ini sebenarnya disuplai penuh oleh bagian terdalam dari diri kita yang nggak kelihatan, yaitu hati kita. Jadi poin krusialnya di sini adalah adanya rantai sebab akibat yang absolut. Kalau akarnya udah rusak, membusuk atau nyerap racun dari tanah, ya udah pasti dahan, daun dan buah yang ada di atas tanah pada akhirnya bakal ikut membusuk juga kan? Kamu nggak bisa ngambil cat hijau, terus ngecat daun yang udah layu itu dan berharap pohonnya jadi sehat lagi kan? Nggak masuk akal kan? Sama halnya dengan manusia. Hati yang udah terkontaminasi sama kebencian atau kesombongan, pada akhirnya pasti bakal ngasilin perilaku yang merusak. Sehebat apapun kamu nyoba nutup-nutupin itu di depan publik. Pasti bakal ketahuan juga. Terus, pertanyaannya sekarang gimana sih peta jalan rasional dari Al-Ghazali ini bekerja di dunia nyata? Beda sama pandangan-pandangan lain, transformasi karakter itu harus selalu, mutlak, dimulai dari langkah pertama, membersihkan hati. Ini tuh ibarat tahap nyabut penyakit-penyakit yang ada di akar tadi. Baru setelah hatinya bersih, kita bisa masuk ke langkah kedua, latihan terus-menerus. Di sini kita harus maksa diri buat konsisten berbuat baik, setiap hari, hari demi hari. Nah, hasil dari kombinasi antara hati yang bersih dan repetisi latihan ini, yang bakal bermuara di langkah ketiga, di mana kebaikan akhirnya berubah jadi sebuah refleks. Jadi ini benar-benar sebuah proses utuh yang bergeraknya tuh dari dalam, baru memancar keluar. Dan ini membawa kita ke bagian ketiga, sekaligus yang terakhir. Tanya pada dirimu sendiri.
Sekarang, mari kita ambil napas sebentar dan benar-benar renungin hal ini. Dari semua hal yang udah kita bahas, yang kamu perbaiki selama ini, apakah cuma sekedar perilaku luar kamu, atau benar-benar hati kamu? Apakah selama ini kita cuma sibuk moles citra eksternal kita, mastiin kita kelihatan pantas, sopan, dan baik di mata masyarakat? Atau jangan-jangan kita emang udah berani turun ke dasar, ngebongkar tanahnya, dan benar-benar nyembuhin akar kita sendiri? Coba dipikirin deh, karena pada akhirnya kawan-kawan, kebaikan sejati itu nggak akan pernah bisa dipalsukan.